Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Dahyuningsi, CGP Angkatan ke-9. Saya hari ini akan mengcoaching rekan saya bernama Ibu Kiki Amelia, Guru Bahasa Indonesia di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Terima kasih. Selamat pagi Bu Kiki. Selamat pagi Bu Sri. Apa kabarnya Ibu Kiki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Maaf Bu Kiki mengganggu waktunya Ibu ya. Saya di sini ada tugas Bu dari CGP. Jadi saya di sini akan melakukan observasi kelas Bu. Tapi sebelum saya melakukan observasi kelas, di sini saya ingin meminta waktunya Ibu terlebih dahulu ya. Yaitu di sini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi ini dilakukan sebelum kita memasuki kelas ya Ibu ya. Kira-kira Bu, materi apa ya Bu Ibu bahasa Indonesia hari ini ya kan Bu? Iya. Materi apa ya Bu ya? Materinya tentang mengungkapkan gagasan di ruang publik ya. Ibu mengungkapkan gagasan ya Bu. Jadi di sini Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ke peserta didik ya Bu? Tujuannya tentu saja peserta didik akan mampu mengungkapkan gagasannya di depan umum atau di ruang publik tersebut, dengan tentunya dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik, yang memperhatikan juga kesopanan santunan seperti itu. Berarti bagaimana mereka mengungkapkan gagasan itu ya? Kalimat santun. Terus Bu, menurut Ibu area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa ya Bu? Area pengembangan itu maksudnya Bu, Ibu meminta para peserta didik itu untuk mengungkapkan gagasannya itu apa yang mau Ibu capai seperti itu? Jadi para siswa atau para peserta didik nantinya ketika dia bisa ditampil di mana saja di ruang publik atau di depan umum, dia bisa mengaktualisasikan dirinya, mengungkapkan gagasannya tentang terhadap berbagai masalah-masalah yang terjadi di sekitar dia. Jadi dia mampu mengungkapkan itu dan juga bisa memberikan solusi apa yang ingin dia sampaikan. Seperti itu. Jadi kita ibaratnya mempersiapkan mereka ya Bu, yang si Gen Z ini. Terus Bu, strategi apa yang Ibu persiapkan dalam melakukan ini? Strateginya tentu saja setelah kita jelaskan tentang bagaimana sebenarnya yang dikatakan dengan mengungkapkan gagasan, karena kan ini sebenarnya bukan materi yang baru, karena sejak mereka kelas 10, kelas 11 ya juga selalu ya, dan selalu di kelas itu bagaimana mereka itu terbiasa mahir ya dalam mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, mengungkapkan opininya, mengungkapkan fakta-fakta yang ada di sekitar dia. Di strategi itu saja kita lihat mereka melihat masalah dulu, apa yang menjadi permasalahan, yang tidak usah jauh-jauh, tapi sebenarnya apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari sekeliling dia, mungkin secara nasional ataupun mungkin bahkan internasional, mereka bisa gitu. Jadi mampu untuk mengungkapkan opini mereka gitu. Berarti Bu, dengan kata lain apa ya Bu, kebiasaan berliterasi mereka ya, baik ditekankan itu gitu. Iya. Inilah salah satu mungkin Ibu untuk mengedepankan literasi tadi, membangkitkan semangat mereka. Baiklah Ibu, jadi di sini strategi yang Ibu tonjolkan literasi. Iya, literasi. Baiklah Ibu, setelah kita melakukan pra-observasi ini Bu, kita akan langsung saya izin ya Bu ya masuk ke kelas Ibu untuk melihat Ibu, tidak ada maksud apa-apa Bu, hanya kita mungkin saya bisa mengambil pelajaran dari yang Ibu lakukan di kelas Ibu ya. Terima kasih Ibu, saya ke kelas Ibu ya. Demikianlah pembicaraan dari pra-observasi yang saya lakukan. Kemudian saya akan melakukan supervisi di kelas dari Ibu Kiki Amelia. Terima kasih. Oke, baik semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar semua? Hebat, dahsyat, luar biasa. Bagus, semangat. Semangat.
yang begitu terik ya dan hangat. Jadi ibu melihat wajah-wajah di kelas kita ini wajahnya juga bersinar seperti cerahnya mentari. Oke, kalau ibu bertanya pada hari ini bagaimana perasaan kalian? Oke ya, siapa yang mau menjelaskan perasaan hatinya? Ya, Syahdan, coba Syahdan. Bagaimana perasaan pada hari ini Syahdan? Sangat bersyukur dan senang. Senang ya, oke. Ya, baik, terima kasih. Kalau Melisa, bagaimana perasaanmu pada hari ini, Mel? Bahagia ya, selalu berbahagia dengan bersama orang-orang yang dicinta gitu ya. Oke. Bagaimana perasaanmu hari ini, Farel? Bersyukur. Apa yang harus kamu syukuri, Farel? Masih bisa diberikan kesehatan. Oke, baiklah ya. Jadi ibu yakini semua anak-anak ibu semua itu bahagia, bersyukur ya, dan memang itu harus kita lakukan ya, karena memang kita harus wajib untuk mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, untuk hari ini sepertinya ada yang tidak hadir ya. Siapa itu? Faris ya, sekretaris. Kenapa Faris? Ada jadwal latihan apa itu? Latihan PON. Oke, jadi kita juga mendoakan untuk Faris yang juga mewakili Sumatera Utara agar bisa juga diberi kesehatan dan bisa membawa nama baik sekolah dan juga provinsi Sumatera Utara. Oke, baik ya, kita lanjutkan ya untuk sebelum kita masuk untuk hari ini. Pelajaran minggu lalu, apa yang sudah kita pelajari? Ayo, siapa yang masih ingat? Coba Helen. Tentang mengungkapkan gagasan di depan umum. Iya, mengungkapkan gagasan di depan umum. Oke, ya benar ya. Kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengungkapkan gagasan kita di depan umum ya. Kita berbicara di depan umum tentang masalah-masalah yang terjadi ya di sekitar kita. Nah, seperti jadwal kita minggu lalu, ada yang mau maju ya untuk sedikit mempresentasikan apa yang menjadi masalah, yang dari sekian banyak masalah kamu bisa memilih salah satunya. Ya, oke. Yang untuk hari ini siapa yang mau mempresentasikannya? Oke? Ya, Catherine. Oke, ya. Silakan. Selamat siang semuanya. Selamat pagi. Oke, mantap. Yang terhormat Ibu Kiki Amelia selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya cintai. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan materi yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh teman-teman, tapi seringkali terjadi dalam hidup kita. Hal itu adalah cara agar kita tidak overthinking. Nah, teman-teman, tentu saat kita ingin mencoba hal baru, kita itu pasti takut untuk melangkah dan takut untuk menerima hal baru itu. Itulah yang membuat kita tidak maju-maju. Jadi di sini saya akan memberikan dorongan atau tips kepada teman-teman agar teman-teman lebih percaya diri dan tidak takut lagi untuk menerima hal baru. Nah, teman-teman, saya dulunya juga seperti kalian, grogi, takut, gemetaran, keringat dingin ketika berdiri di depan kelas untuk berbicara. Nah, sekarang saya bisa percaya diri seperti sekarang karena membuang pikiran-pikiran negatif seperti tapi nanti kalau saya gagal gimana ya? Tapi nanti kalau saya berhenti di tengah jalan gimana ya? Buang itu jauh-jauh. Yang perlu teman-teman lakukan ialah mempunyai prinsip kalau kalian bisa, saya juga bisa. Ayo bangkit diriku, saya pasti bisa, sahabat kalian. Baiklah, setelah diri kalian berhasil menghampas rasa takut itu, banyak keuntungan yang dapat teman-teman miliki. Salah satunya kita menjadi lebih pandai bergaul, mendapatkan lebih banyak teman, karena orang yang percaya diri itu pastinya dong bisa berekspresi dengan hebat gitu, dengan lihai.
Nah, sekian. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Catherine. Sepertinya itu bukan pidato ya, hanya untuk mengungkapkan mungkin ada masalah tentang kita itu harus berani ya. Oke, karena kita lihat di sekarang ini kadang-kala masih selalu gugup ya, anak-anak ya, kadang masih gugup tak apa yang mau dibilang atau dikatakan. Jadi kita harus punya percaya diri yang tinggi. Oke, sebelum kita lanjutkan yang kedua, kita mau ice breaking dulu ya. Nah, coba siapa yang mau memimpin? Dava, ya, silakan Dava. Pimpin dulu ya. Iya, ke. Oke, sebelum itu kita tepuk semangat. Tadi kita sebelum ke sesi selanjutnya, jadi kita mau main game dulu nih, biar kita bisa merefresh otak kita, apalagi udah di race terakhir ini. Masih ingat tepuk pola itu? Pola 1, pola 2. Nah, coba kita mainin itu. Semuanya dua tangannya di atas meja. Dilakukan setelah kata mulai ya. Oke, dengar apa-apanya. Tepuk pola 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, mulai. Fokus ya, fokus ya. Oke. Yang kedua ya, tepuk pola 2, 1, 2, 2, 1. Tepuk pola 2, 1, 2, 2, 1. 1, 2, 3, mulai. Yang terakhir ya, tepuk pola 1, 1, 2, 1. 1, 2, 3, mulai. Nah, kita berfokus ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Kirim Aidin. Oke, kasih aplaus dulu. Ya, baik ya. Tadi mungkin kita sudah merefresh ya tentang apa yang kita lakukan yang harusnya supaya tidak terlalu tegang. Oke, siapa lagi yang mau ke depan untuk mempresentasikan apa hasil yang mungkin sudah dibuatnya? Silakan. Oh, oke, Deborah, silakan Deborah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Chan, berasal dari SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memasuki tahun yang baru ini, dan saya juga berharap semoga masalah-masalah yang ada di tahun sebelumnya dapat segera terselesaikan di tahun ini. Salah satunya masalah yang akan saya bahas pada kali ini. Teman-teman, tahu nggak sih sebanyak 91% dari generasi Z mengalami masalah kesehatan mental yang penyebab utamanya yaitu social media. Ini artinya apa? Kesehatan mental generasi Z tergolong lemah. Untuk itu, saya akan berbicara tentang bagaimana cara kita sebagai generasi Z untuk mengatasi pengaruh social media. Menurut laporan yang saya baca dari Rumah Sakit Jiwa Aceh, dikatakan bahwa generasi Z yang menghabiskan waktunya lebih dari 2 jam untuk bermain sosial media memiliki kesehatan mental yang jauh lebih buruk. Sosial media, tempat di mana kita dapat berbagi kehidupan kita, melihat kehidupan orang lain, menghasilkan uang, bahkan bila terjadi bencana alam, hanya dalam beberapa waktu saja kita dapat melihat kejadian tersebut secara langsung. Terlebih lagi nih, bila kita memposting sesuatu hal di sosial media, apa yang pertama kali kita khawatirkan? Aku cantik gak ya? Apa sih komentar orang-orang? Kok gak ada yang like sih? Kita sangat berharap untuk dipuji. Lantas, bagaimana bila hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Marah, kesal, nangis? Inilah yang dialami oleh generasi Z saat ini. Kondisi kesehatan mental yang belum stabil. Lalu, bagaimana langkah yang harus kita lakukan sebagai generasi Z? Generasi Z, ingat, kamu memiliki orang tua.
kita dapat menceritakan masalah yang kita alami kepada orang tua kita. Mungkin kita menganggap mereka adalah orang yang paling menyebalkan. Namun percayalah, mereka adalah orang yang paling memahamimu. Sama seperti dengan analogi yang akan saya sampaikan. Kita semua tahu bahwa seekor anjing memakan tulang yang berukuran besar. Namun kenapa kita tidak memberinya sebuah tulang yang kecil seperti tulang ikan? Karena kita tahu hal tersebut dapat melukai mereka. Untuk itu, ceritakanlah masalahmu kepada orang tuamu, karena mereka sangat memahamimu. Generasi Z, untuk itu kita harus menggunakan sosial media secara bijak. Jangan biarkan dampak negatif sosial media malah merusak diri kita. Ayo kita bergandeng tangan bersatu untuk mengatasi masalah tersebut, untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke ya, bagus sekali ya tadi yang apa yang sudah disampaikan oleh teman kita ya, Deborah. Deborah mungkin melihat masalah tentang bagaimana kesehatan mental ya yang dialami, terutama yang dialami oleh generasi Z, yaitu tak lain dan tak bukan adalah kalian sendiri ya, seperti apa. Oke, jadi kita tahu ya tentang berbagai permasalahan yang ada di sekitar kita, atau mungkin kita harus punya rasa ingin tahu tentang permasalahan yang terjadi apa saja, dan itu bisa kita sarikan, artinya permasalahan itu seperti apa. Jadi kita mengungkapkan gagasannya, apa seharusnya solusinya seperti apa gitu ya. Jadi ketika kita ditanya atau misalnya kita disuruh ya katakanlah membuat atau menulis tentang suatu masalah, kita nggak bingung ya, seperti itu. Ya, oke. Untuk selanjutnya ya refleksi. Nah, refleksi apa yang bisa kamu dapatkan mungkin dari pembelajaran tentang yang mengungkapkan gagasan di depan umum ini? Ayo, siapa yang mau? Ya, silakan Siva. Ya, silakan, mungkin bisa berdiri ya, supaya lebih jelas. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi dari kedua pemikiran yang telah disampaikan teman-teman sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwasannya kita ini kan termasuk remaja yang termasuk dalam golongan generasi Z yang pasti sangat melekat dengan namanya teknologi yang canggih. Salah satu penggunaan yang sering kita lakukan dalam keseharian itu adalah sosial media. Nah, sosial media ini tentu seperti pedang yang bermata dua. Jadi dia bisa memberikan manfaat dengan kita, tapi di sisi lain juga bisa merugikan kita. Salah satunya adalah ketika kita melakukan atau menggunakan media sosial dengan kurang bijak, kita bisa menjadikannya alat yang tidak baik untuk diri kita sendiri, sehingga kita dapat memberikan dampak buruk seperti gangguan kesehatan mental yang seperti disinggung oleh teman kita sebelumnya. Gangguan kesehatan mental ini tentu apabila terus berlanjut bisa menghambat setiap kegiatan kita. Jadi ada baiknya kita bisa sebagai generasi Z, kita bisa menerapkan namanya pemikiran positif, tidak mudah membandingkan pencapaian kita dengan orang lain, dan bisa menggunakan teknologi yang ada dengan bijak. Itu dari saya. Ya, baik, terima kasih Siva, kasih aplaus dulu. Oke, Ibu minta satu orang lagi ya, silakan. Sucipto. Dari gagasan yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi, kita tahu bahwa remaja generasi Z ini rentan terhadap depresi, overthinking, rasa cemas yang berlebihan. Generasi Z itu menurut saya seperti buah stroberi. Kenapa buah stroberi? Karena buah stroberi itu dari depannya itu cantik, unik, dan eksotis sekali, dan rasanya juga cenderung kita menyukainya. Tetapi dari buah stroberi itu lembek sekali karena hanya diberi sedikit tekanan itu akan hancur. Sama seperti generasi Z sekarang ini, mereka mudah sekali rentan cemas, depresi, overthinking. Tapi kita lihat dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih seperti media sosial yang tadi. Jadi ada gagasan di depan umum ini, kita juga turut membantu
dari generasi Z ini untuk menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah mental ataupun overthinking yang kita hadapi bersama. Terima kasih Bu. Begitulah demikian refleksi saya. Oke, kasih aplaus dulu untuk Oke ya, baik. Jadi luar biasa sekali ya refleksi yang kalian berikan. Berarti kalian sudah memahami benar ya tentang apa yang sudah kita pelajari. Lalu bagaimana ya Ibu yakin dari semua yang ada di kelas ini bisa ya ketika nanti disuruh atau ada yang suatu acara, kamu bisa ya memberikan ada kegiatan, memberikan mengungkapkan gagasannya, kamu bisa secara langsung dan mengetahuinya secara benar ya seperti itu. Tentu saja apa artinya kita paham dulu apa masalahnya. Jadi tentu saja tidak asal bicara juga ya kan, tapi harus dipelajari dulu apa yang menjadi masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik ya, untuk pembelajaran pada minggu depan ya, coba kamu buka bukumu itu ada halaman 202 ya. Nanti minggu depan kita akan mencoba menimbang efektivitas penyajian data pada informasi tentang lingkungan. Ya, jadi kamu baca dulu dengan baik, dengan seksama. Nanti kita akan bahas pada minggu depan. Oke, paham? Paham ya, oke. Nah, baiklah ya. Untuk hari ini ya demikian pembelajaran kita. Ya, Ibu yakin kamu sudah bisa menerapkan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, tetap semangat semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi. Kamu semangat. Semangat. Selamat siang Ibu Kiki. Selamat siang Bu Sri. Nah, di sini Bu, kita akan melanjutkan ya Bu ya kegiatan kita yang semalam Bu. Kita sudah melakukan praobservasi, kemudian observasi atau supervisi kelas ya Bu ya. Saya ada melihat pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran. Kemudian hari ini saya akan melaksanakan pasca supervisi ya Bu ya atau observasi. Jadi saya ingin bertanya ini Bu, dari beberapa hal yang sudah Ibu laksanakan, menurut Ibu apa yang bisa Ibu refleksikan ya Bu ya dari perasaan Ibu? Saya masuk kelas, ada nggak perasaan Ibu bagaimana seperti itu Bu? Terus kemudian apa yang menjadi target pencapaian di kelas Ibu? Seperti itulah Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perasaan tentu saja bahagia ya, senang. Karena ya memang sudah seharusnya seperti itu gitu. Ketika kita sudah menemui anak-anak, melakukan pembelajaran, tentu saja sudah seharusnya tercipta rasa happy, rasa bahagia. Karena kita sudah berhasil menyelesaikan yang namanya tugas kita. Dan selain itu juga ketika mereka itu sudah memahami apa yang kita berikan, itu sudah itu tentu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi seorang guru gitu. Nah, selain itu apa tadi pertanyaannya? Rencana Ibu ke depannya. Rencana saya ke depannya masih tentu saja harus lebih harus menciptakan suasana yang mungkin saja tidak terlalu monoton atau mungkin lebih bervariasi atau mungkin ada hal-hal yang memang harus diperbaiki gitu. Dan memang kita sebagai guru tidak boleh mentok ya Bu ya. Jadi harusnya sebagai seorang guru memang tetap harus belajar dan tetap harus memperbaiki diri agar bisa menjadi lebih baik gitu. Seharusnya seperti itu. Jadi tidak menganggap ya sudah gugur tugas aja gitu. Yang penting kita tetap melakukan variasi bagaimana supaya anak-anak murid atau para peserta didik itu senang belajar dengan kita. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kemudian Bu, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pembelajaran ini? Rencana tindak lanjut tentunya saya akan menugasi mereka itu membuat sebuah, karena kan kemarin kan berbicara ya Pak,
membuat sebuah teks ya atau yang berisi gagasan-gagasan mereka tentang suatu permasalahan gitu. Dari sudut pandang mereka dan juga karena ini bahasa Indonesia ada fakta-fakta yang harus mereka berikan. Jadi apa yang mereka ucapkan itu atau apa yang mereka ungkapkan itu tidak hanya sekedar opini saja tetapi juga opini yang berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu. Jadi saya menugaskan mereka itu nantinya tugasnya adalah berbicara ya tentang berbagai masalah yang terjadi, tidak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri, misalnya di sekitar lingkungan dia atau misalnya secara nasional mungkin seperti apa gitu. Nah, jadi itu rencana tindak lanjutnya Ibu. Kira-kira Bu, menurut Ibu ada lagi Bu yang dikembangkan lagi Bu pada pembelajaran kemarin itu, ada nggak yang perlu dikembangkan lagi gitu? Iya, mungkin yang perlu dikembangkan mungkin harus lebih ini ya, mungkin pada saat penjelasan kali ya. Jadi memang harus anak-anak ini memang harus diberikan penjelasan-penjelasan yang utuh, yang mungkin banyak sumber-sumber data yang valid, ya mungkin seperti itu gitu. Jadi itu tadi saya selalu menekankan, apalagi ini tentang informasi ya. Kalau kita kaitkan dengan informasi, mereka itu tidak boleh mengambil informasi itu setengah-setengah ya, setengah-setengah atau misalnya ada informasi yang hoax ya, jadi nggak jelas gitu. Jadi harus mereka benar-benar pastikan itu dari sumber yang valid ya, seperti itu gitu. Baik Bu, jadi itu tadi ya Bu ya, berarti sudah ada tindak lanjutnya ya. Ibu akan menugaskan mereka untuk membuat sebuah pidato yang berdasarkan fakta ya Bu ya. Jadi ada fakta yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. Iya benar. Kemudian mungkin yang perlu dikembangkan area dari komunikasinya ya Bu ya. Dari tugas yang akan dikomunikasikan itu akan lebih jelas seperti itu. Kalau menurut Ibu, metode yang Ibu gunakan semalam itu sudah pas atau belum ya Bu ya? Saya kan mencontohkan ya Bu, yang semalam itu tentang permasalahan yang mereka katakan, misalnya ya itu adalah tema-tema yang memang dekat dengan mereka gitu, para remaja, misalnya generasi Z seperti apa, misalnya mental mereka ini sekarang musim ya Bu ya, mental health gitu ya. Jadi kesehatan mental yang mungkin ya juga pemerintah juga perlu untuk mementingkan hal ini juga. Jadi tidak hanya sekedar pendidikan atau secara umum administrasi. Jadi juga bagaimana kadang-kadang generasi Z ini suka sekali misalnya dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit ditugaskannya agak banyak, merasa terlalu banyak, mereka itu merasa dijolimi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya juga membuat ada temanya itu juga mungkin bisa kamu contohnya itu seperti bagaimana kamu mencapai sukses di usia muda. Apa trik-triknya, jadi supaya untuk memotivasi mereka juga gitu ya, dari sejak remaja apa yang harus mereka lakukan gitu, suksesnya seperti apa yang mereka inginkan gitu. Berarti betul-betul dramatis ya Bu ya. Dramatis itu ada pada generasi Z pada saat ini ya Bu ya. Karena generasi sekarang ini permasalahan yang cukup kompleks ya. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Terima kasih sudah membantu saya Bu ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang Ibu Kiki. Selamat siang Bu Sri Rahayu.